Selamat pagi dan selamat hari Minggu Jemaat SPBF Prigen. Hari ini kita akan belajar dari Raja Abimelek tentang ketulusan hati yang terambil dari Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan 18. Tuhan menganggap serius ketulusan hati seseorang. Kita dapat belajar akan hal ini dari kisah Abimelek yang berniat mengambil Sarah sebagai istrinya. Abimelek mendengar pengakuan Abraham dan Sarah bahwa mereka hanyalah saudara, bukan suami istri. Dan ketika Allah menegurnya lewat mimpi, Abimelek berkata bahwa semuanya ia lakukan dengan hati yang tulus. Tak ada niat sama sekali dalam hati atau diri Abimelek untuk mengambil istri orang lain. Sekalipun sebagai raja, ia dapat saja melakukannya. Ketulusan hatinya dihargai oleh Allah dan membuat Allah mencegahnya berbuat dosa. Sebuah tindakan yang dapat mendatangkan hukuman atas seluruh bangsanya. Kita membaca di dalam ayat 17 dan 18. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Saudara-saudara, apakah tulus hati itu? Secara teoritis, kata ketulusan dalam bahasa Inggris adalah sincerity. Menurut dictionary.com, ketulusan atau sincerity adalah bebas dari ketidakjujuran, bebas dari kemunafikan, atau sifat bermuka dua. Kebersihan hati dalam niat atau dalam menyampaikan dengan kesungguhan. Dengan kata lain, niatnya bersih dan dilakukan dengan kesungguhan. Ini adalah teorinya. Adapun dalam prakteknya, ketulusan hati adalah mencakup 3 hal. Yang pertama, kesatuan dan kesesuaian antara apa yang tampak luar dengan apa yang ada di dalam hati. Di dalam ayat 5 kita membaca tentang pengakuan Abimelek bahwa ia melakukannya dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Dan dalam ayat 6 kita mendengar pula afirmasi dari Allah yang Maha Tahu bahwa memang Abimelek melakukannya dengan hati yang tulus. Maka di sini kita melihat bahwa tulus hati adalah sepadan dengan pertama, integrity atau integritas, yaitu konsistensi antara tindakan, nilai-nilai, cara-cara, standar-standar, harapan-harapan, dan apa yang dihasilkan darinya. Sebuah kualitas dan gagasan tentang kejujuran akan kebenaran dalam hubungannya dengan motivasi dan tindakan seseorang. Integritas dengan kata lain adalah kontras dari kemunafikan atau hipokrisi.
yaitu menunjukkan suatu sistem nilai bertentangan satu dengan yang lain, sehingga ada konflik antar nilai, sehingga ada ketidakkonsistenan. Saudara-saudara, seorang profesor hukum dari Yale University yang bernama Stephen Charter menjelaskan untuk memahami integritas membutuhkan 3 langkah. Langkah pertama adalah kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Langkah kedua adalah bertindak atas dasar apa yang Anda mengerti, bahkan ketika harus menuntut harga untuk dibayar. Dan langkah ketiga, mengatakan secara terbuka bahwa Anda sedang bertindak atas dasar pengertian Anda tentang benar dan salah. Selain integritas, tulus hati juga adalah padanan dengan inosensi atau ketakbersalahan, yaitu tidak didapati ada kesalahan. Dan tulus hati yang terakhir, yang ketiga, juga sepadan dengan simplicity atau kesederhanaan, yaitu keadaan yang tidak rumit atau berbelit-belit. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara praktik ketulusan hati adalah dalam arti memberi tanpa pamrih. Dalam ayat 14 kita melihat di sini bahwa Melkisedek akhirnya memberikan banyak pemberian kepada Abraham, termasuk mengembalikan Sarah kepada Abraham. Dan bukan hanya itu saja, dalam ayat 15 Abimelek bahkan berkata kepada Abraham, "Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka." Maka di sini kita dapat belajar bahwa orang yang tulus hatinya akan didorong pula untuk memberi tanpa pamrih. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam praktek ketulusan hati juga memiliki arti melakukan kehendak Tuhan tanpa ragu-ragu. Dalam ayat ke-7, Abimelek ditegur oleh Tuhan dalam sebuah mimpi dan diminta untuk mengembalikan Sarah kepada suaminya. Dan dalam ayat 14 kita membaca bahwa Abimelek melakukan kehendak Tuhan tanpa ragu-ragu dengan mengembalikan Sarah kepada Abraham. Jemaat SPBF Prigen, dalam Perjanjian Baru kita melihat contoh ketulusan hati dalam diri Yusuf, suami Maria, ibu Yesus. Yusuf dikenal memiliki pure heart, hati yang murni atau hati yang tulus. Yusuf memperlihatkan ketulusan hatinya ketika ia mendapati Maria hamil bukan dengan dirinya. Namun Yusuf tetap berusaha untuk menjaga Maria agar tidak dipermalukan. Di balik kebimbangan Yusuf, Tuhan tidak tinggal diam. Ia berbicara kepada Yusuf melalui mimpi bahwa Maria hamil oleh karena kuasa Roh Kudus. Maka dari perspektif iman Kristen, ketulusan hati bukanlah sekadar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, tetapi juga kerelaan melakukan
kehendak Tuhan tanpa keraguan. Itulah yang dibuktikan Yusuf dalam kehidupannya, dan karena ketulusan hatinya dalam melaksanakan kehendak Tuhan, Yusuf dipakai Tuhan menjadi alat penggenapan firman Tuhan dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan dari Allah. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, ketulusan hati masih menarik perhatian Allah dari dulu sampai sekarang. Karena itu, milikilah hati yang tulus. Tidak peduli mungkin orang lain berlaku curang terhadap kita. Tidak peduli mereka berbohong atau mungkin menipu kita. Karena kita sendiri yang akan mendapatkan faedahnya. Terus terang, ketulusan hati bukanlah perkara mudah untuk dilakukan. Ketulusan hati juga tidak dihasilkan dalam semalam. Dibutuhkan waktu dan serangkaian peristiwa kehidupan untuk melatih kita menjadi pribadi yang tulus hati terhadap sesama. Nah, seperti Abimelek yang tulus hati, yang hidup dalam ketulusan di hadapan Allah dan sesama. Mari kita juga belajar untuk hidup dalam ketulusan hati. Amin.